Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Capstone A2 akan mempresentasikan hasil kerjaan Capstone kami mengenai trase. Ini ada anggota tim kami, ada saya sendiri sebagai tim leader, Ronald Nugroho, ada Nuranisa sebagai ahli manajemen konstruksi, ada Zaki Akila Fakhrunisa sebagai ahli perkerasan dan drainase, dan ada Andika Pratama sebagai ahli geometrik dan geomatika. Dalam PPT kali ini, kita akan membahas tentang deskripsi umum proyek, relevansi proyek terhadap kebutuhan masyarakat, data umum proyek, menentukan trase, dan geometrik jalan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nuranisa, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, dari deskripsi umum proyek, proyek tersebut berada pada Jalan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bertujuan jalan ini untuk melintasi area pemukiman dan pariwisata untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis guna memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal. Jalan trase ini juga dirancang untuk memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna. Pada pembangunan jalan ini terdapat beberapa tikungan yang diatur secara optimal untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Berikutnya itu ada lingkup proyek. Untuk lingkup pekerjaan desain Jalan Kabupaten Kulon Progo mencakup seluruh pekerjaan dan proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Untuk lingkup proyeknya itu ada pengumpulan data, perencanaan trase jalan, dan juga desain jalan. Berikut juga ada standar acuan yang kami gunakan dan tentukan dalam pembangunan jalan pada Kabupaten Kulon Progo ini ada PDGJ, terus ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5, Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2024, Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2023, Pedoman Perencanaan Teknis Geometrik Simpang 2024, Manual Desain Pekerjaan Jalan MDPJ 2024, Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia PKJI 2023, Dokumen Norma Standar Prosedur dan Kriteria NSPK Bidang Jalan dan Jembatan. Berikut juga ada dampak proyek terhadap kebutuhan masyarakat atau pariwisata. Dampak dari dibuatnya proyek jalan ini membuka akses antar wilayah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama ke daerah terpencil atau yang sulit dijangkau guna mempercepat pemerataan pembangunan, dan juga mengurangi waktu perjalanan dan resiko kecelakaan melalui desain jalan yang memenuhi standar keselamatan. Menyediakan infrastruktur yang mendukung akses ke fasilitas publik seperti sekolah dan pusat ekonomi. Pada proyek pembangunan ini, mendukung akses untuk ke kawasan wisata kebun binatang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk Kulon Progo. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Handika, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu data umum proyek. Untuk lokasinya kita berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan fungsi jalannya itu kolektor 4/2T. Dan stationing titik A-nya kita di stasiun titik 0. Kemudian super elevasinya untuk normalnya kita memakai 2-3%. Dan maksimumnya kita 4-8%. Kemudian untuk slope jalan minimumnya kita di 0,5-1%. Kemudian untuk kriteria desain utamanya ada di tabel di bawah ini di tabel titik 3.2. Kemudian untuk klasifikasi jalan berdasarkan penggunaan jalannya kita menggunakan kelas jalan 1 dan fungsi jalannya kita menggunakan arteri kolektor dan untuk muatan sumbu terberatnya itu ada di 10 ton. Next, kemudian untuk data perencanaan tebal perkerasannya untuk umur rencananya kita memakai 20 tahun dan pertumbuhan lalu lintasnya per tahun itu ada di 4%. Kemudian tabel di bawah ini adalah volume data kendaraan yang lewat per harinya. Next.
Kemudian untuk trase ini kita udah bikin, untuk trasenya kita ada 3. Next. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Zakia Akilah. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk penilaian kriteria jalan. Di sini di tabel 3.4 ini ada rincian kriteria. Dari trase 1, 2, 3 sudah kita nilai berdasarkan kriteria teknik, non-teknik, lingkungan, ekonomis, serta tata ruang. Dari trase 1, 2, 3, nilai yang tertinggi ada di trase 2 dengan 3,5. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada setiap trase. Pada trase 1 memiliki kelebihan yaitu medan jalan yang paling landai dibandingkan dengan beberapa trase lainnya. Kekurangannya, trase ini melewati banyak kontur dan memiliki ruas jalan yang paling panjang serta banyak tikungan dibandingkan trase lainnya. Untuk trase 2 kelebihannya memiliki jalur yang cukup pendek dan memiliki tikungan yang sedikit dibandingkan dengan desain trase 1. Kekurangannya, trase ini memiliki ruas jalan yang sangat dekat dengan geopark dan kawasan wisata, jadi memungkinkan ruas jalan tersebut mengalami kemacetan karena banyaknya pengunjung. Dan untuk trase 3, untuk kelebihannya memiliki jalur jalan yang cukup pendek dibandingkan dengan 2 trase lainnya dan lebih efisien karena jalurnya landai. Kekurangannya, trase ini tidak memiliki kekurangan dan kelebihan sangat mencolok dibandingkan daripada trase lainnya, sehingga trase ini memiliki kekurangan tersebut. Untuk koordinat dan jaraknya sudah ada perhitungan dari trase 1, 2, dan juga 3. Pada trase di trase 1 dari koordinat dan jaraknya didapatkan sudut tikungan yaitu 24, 41, 53, 20, dan 28 dari kelima tikungannya. Lalu ada tikungan 6, 7, dan 8. Untuk trase 2 memiliki 5 tikungan dengan hasil sudut tikungan 39, 44, 35, 38, dan 47. Lalu untuk trase 3-nya memiliki 5 tikungan juga dengan hasil 47, 27, 23, 31, dan 53. Dari beberapa pertimbangan dan nilai kriteria desain yang sudah kita lakukan, trase yang dipilih adalah trase 2 dengan jarak 15,173,060 km. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Untuk trase tadi sudah dinilai dan kami memilih trase 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.